hope. I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini, Baginda. Ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun
dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan. Gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jeli melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini?
Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan, gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal,
Coba kita lihat ke sana. Dengan Gun, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jelly melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi.
Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat berjalan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan, gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju,
tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jelly melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab,
Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, ayuhanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan, gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang, jeli melihat peluang sekecil apapun, dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang
meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik, ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergeljelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga
Teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya, seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, ayuhanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening Kaisar ragu, namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah Kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan. Gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang, jeli melihat peluang sekecil apapun, dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik, ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like,
I hope. I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun
dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan. Gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang, jeli melihat peluang sekecil apapun, dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik, ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini?
Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini, Baginda. Ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan, gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal,
Coba kita lihat ke sana. Dengan Gun, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jeli melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi.
Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat berjalan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini, Baginda. Ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan, gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju,
tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jelly melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab,
Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini, Baginda. Ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, ayuhanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan, gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang, jeli melihat peluang sekecil apapun, dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang
meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga
Teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya, seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, ayuhanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening Kaisar ragu, namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung titah Kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan. Gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan Gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jeli melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik, ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like,
hope. I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan, dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini? Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergel-gelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung, titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun
dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan. Gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal, coba kita lihat ke sana." Dengan Gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jeli melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik, ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, I hope we can do this every day. Status bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam kesederhanaan. Dan yang terpenting untuk selalu jujur pada diri sendiri dan orang yang kita cintai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang drama ini?
Apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update drama rekomendasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Alkisah. Di sebuah kerajaan kuno yang makmur, hiduplah seorang pangeran bernama Pangeran Lon. Namun, ia tidak seperti pangeran pada umumnya. Ia tidak dikenal karena kehebatannya dalam berperang atau kepintarannya dalam berpolitik. Sebaliknya, Pangeran Leon terkenal seantero negeri karena satu hal, keberuntungannya yang luar biasa. Orang-orang bahkan menjulukinya Pangeran Hoki sejak kecil. Nasib baik seolah selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Pernah saat berburu, panahnya meleset dari sasaran, namun tanpa sengaja mengenai seekor kelinci yang lebih besar yang bersembunyi di balik semak-semak. Di lain waktu, saat bergeljelan di taman istana, ia tersandung akar pohon dan menemukan sebuah giok kuno yang sangat berharga tepat di tempat ia jatuh. Ayahandanya. Sang kaisar seringkali merasa bingung dengan keberuntungan putranya ini. Leon, kau harus belajar lebih giat. Keberuntungan tidak bisa selamanya diandalkan untuk memerintah kerajaan. Nasihat kaisar dengan bijak. Pangeran Leon hanya tersenyum dan menjawab, Ayahanda, bukankah keberuntungan juga merupakan anugerah dari langit? Aku hanya menerimanya dengan penuh syukur. Para menteri dan pejabat istana terbagi dua. Sebagian menganggap Pangeran Leon adalah berkah bagi kerajaan. Sementara sebagian lainnya, terutama mereka yang iri, menganggapnya hanya pemalas yang beruntung. Di antara mereka yang paling sinis adalah Jenderal Wei, seorang komandan perang yang ambisius dan selalu merasa Pangeran Leon tidak pantas mendapatkan pujian. Suatu hari, kerajaan tetangga yang kuat dan agresif mengirimkan utusan. Mereka tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk menantang. Mereka mengusulkan sebuah kompetisi yang mustahil, menemukan bunga teratai salju emas yang legendaris, yang konon hanya mekar sekali dalam 100 tahun di puncak gunung awan beku yang berbahaya. Jika kerajaan gagal menemukannya dalam waktu 3 bulan, mereka harus menyerahkan separuh wilayahnya. Seluruh istana gempar. Gunung awan beku terkenal dengan medannya yang ganas dan cuacanya yang ekstrem. Ponyok Pen hebat telah mencoba dan gagal, bahkan tidak pernah kembali. Di tengah keputusasaan itu, Jenderal Wei maju ke depan. Hamba siap memimpin ekspedisi ini. Baginda, ini adalah tugas yang membutuhkan kekuatan dan strategi, bukan sekadar keberuntungan, sindirnya sambil melirik ke arah Pangeran Lien. Namun, di luar dugaan, semua orang, Pangeran Leon justru melangkah maju. Izinkan hamba yang pergi, Ayahanda, katanya dengan tenang. Seluruh ruangan hening kaisar ragu. Namun melihat tekad di mata putranya, ia akhirnya mengangguk setuju. Baiklah, tapi Jenderal Wei akan menemanimu sebagai pelindung, titah kaisar. Dengan berat hati, Jenderal Wei pun setuju. Perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, keberuntungan Pangeran Lion terus berlanjut. Saat mereka kehabisan air, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Saat mereka tersesat, seekor burung elang seolah menuntun mereka ke jalan yang benar. Jenderal Wei semakin jengkel melihat semua itu. Ini semua hanya kebetulan. Gerutunya dalam hati. Puncak tantangan terjadi saat mereka tiba di kaki gunung awan beku. Badai salju dahsyat tiba-tiba menerjang, membuat mereka terjebak di sebuah gua. Jenderal Wei yang mulai putus asa berkata, "Sudah kukatakan, keberuntunganmu ada batasnya, Pangeran. Kita akan mati kedinginan di sini." Namun, Pangeran Leon tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling gua dan perhatiannya tertuju pada sebuah celah kecil di dinding yang mengeluarkan sedikit udara hangat. "Jenderal,
Coba kita lihat ke sana. Dengan Gan, Jenderal Wei mengikutinya. Mereka memperlebar celah itu dan menemukan sebuah lorong tersembunyi. Ternyata, gua itu terhubung dengan sumber mata air panas alami. Mereka selamat dari badai berkat penemuan itu. Keesokan paginya, badai reda. Saat mereka keluar dari gua, pemandangan luar biasa menyambut mereka. Seluruh puncak gunung diselimuti salju segar yang berkilauan di bawah sinar matahari. Dan tepat di depan mereka, di tengah hamparan salju, tumbuh sekuntum bunga teratai berwarna emas yang memancarkan cahaya lembut. Bunga teratai salju emas yang legendaris. Mereka berhasil. Di saat itulah Jenderal Wei akhirnya sadar. Keberuntungan Pangeran Leon bukanlah keberuntungan buta. Itu adalah kemampuannya untuk tetap tenang. Jelly melihat peluang sekecil apapun dan selalu berpikir positif. Bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, keberuntungannya datang dari hatinya yang tulus dan pikirannya yang jernih. Sekembalinya ke istana, Pangeran Leon disambut sebagai pahlawan. Kerajaan pun selamat. Sejak saat itu tidak ada lagi yang meremehkannya. Jenderal Wei bahkan menjadi pendukungnya yang paling setia. Pangeran Leon akhirnya membuktikan bahwa keberuntungan sejati bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, melainkan hasil dari sikap dan hati yang benar. Ia mengajarkan pada semua orang bahwa di balik setiap nasib baik, ada optimisme, kejelian, dan kebaikan hati yang menjadi magnet bagi berkah dari langit. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Pangeran Leon. Apa pendapat kalian? Apakah keberuntungan itu ada? Atau kita sendiri yang menciptakannya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like,